warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amanda Fiskatiana dari Prodi Teknologi Pangan kelas B dengan NPM 253020 Di sini aku mau mempresentasikan dengan judul pengalaman nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di kehidupan kampus. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman perilaku kita sehari-hari. Salah satunya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk saling menghargai martabat setiap manusia dan memperlakukan sesama dengan adil. Dalam konteks kampus, nilai ini penting sekali untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat, harmonis, dan beretika. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Adil berarti memberikan hak sesuai porsi dan tanggung jawab masing-masing. Sedangkan beradab berarti menjunjung tinggi moral, sopan santun, dan etika dalam bertindak. Nah, jadi mahasiswa yang beradab bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga mampu menghormati sesama dan bersikap empati terhadap orang lain. Ada juga beberapa nilai utama dari sila kedua, antara lain yang pertama adalah keadilan, yaitu bersikap tidak memihak dan menghargai orang lain. Lalu yang kedua adalah kebersamaan, yaitu semangat gotong royong dan solidaritas. Yang ketiga adalah empati dan toleransi, menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan agama. Dan yang keempat adalah etika serta kesopanan yang menjadi ciri manusia beradab. Dalam kehidupan kampus, nilai-nilai kemanusiaan ini bisa diterapkan di banyak hal. Contohnya dalam hubungan antar mahasiswa. Kita perlu saling menghormati perbedaan latar belakang dan pandangan, hindari perilaku seperti bullying, pelecehan, atau diskriminasi. Sebaliknya, kita bisa menumbuhkan rasa empati dengan menolong teman yang sedang kesulitan, baik secara akademik maupun pribadi. Nah, kalau secara akademik, contohnya kita bisa mengajari teman kita yang belum mengerti tentang materi yang dipelajari. Kita juga bisa membantu teman kita mencari buku di perpustakaan atau referensi. Kita juga bisa belajar atau membaca buku bareng di perpustakaan. Nah, kalau secara pribadi, kita bisa membantu teman kita yang sedang kesulitan ekonomi dengan cara meminjamkan uang, menraktir, atau makan bersama. Nah, kita juga bisa menjenguk teman kita yang sedang sakit dengan membawa makanan atau makan bersama. Lalu kita juga bisa mendengar cerita teman kita dengan baik dan menjaga rahasianya dengan bijak. Dalam kegiatan akademik, pengamalan sila kedua bisa diwujudkan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Misalnya, tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan menghargai karya orang lain. Dalam organisasi kampus, nilai kemanusiaan bisa diwujudkan lewat musyawarah, toleransi, dan kerjasama tanpa memandang perbedaan. Selain itu, mahasiswa juga bisa menumbuhkan kepedulian sosial dengan ikut kegiatan seperti donor darah, bakti sosial, atau relawan bencana. Namun, dalam penerapannya ada beberapa tantangan. Masih ada mahasiswa yang bersikap individualis, hanya berfokus pada dirinya sendiri. Ada juga diskriminasi halus,
Misalnya mengucilkan teman karena perbedaan pandangan. Nah, di sini kita bisa mengajak teman kita yang susah bergaul atau dia susah bergabung, berbaur. Nah, kita harus mengajak mereka seperti istirahat bareng, mengobrol bareng, belajar bareng, kerja kelompok bareng, dan lainnya. Selain itu juga ada ketidakjujuran akademik seperti plagiarisme masih sering terjadi, dan yang paling sering kurangnya etika dalam bermedia sosial seperti menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Nah, di zaman ini banyak sekali teknologi canggih ya teman-teman, seperti aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit. Nah, kita harus berhati-hati dalam mengunggah video atau foto ya. Siapa tahu ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memakai foto atau video kita dan menyebarkan itu menjadi berita. Nah, itu sangat-sangat membuat kita panik ya, karena foto kita diedit dan disebarluaskan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada juga media sosial yang berkaitan dengan ketikan seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, contohnya nih seperti komen-komen di TikTok. Mungkin bagi orang yang mengetik itu hanya bercandaan, lelucon, tapi bisa saja yang membaca itu sangat sakit hati atau bisa dibilang sangat menyakiti ya. Nah, ada juga loh yang pertikaian besar yang tidak terlewat dalam pikiran kita, yaitu kebencian karena ketikan. Nah, jadi hati-hati untuk kalian dan menjaga ketikan kalian untuk orang yang tidak dikenal atau untuk orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, karena bisa jadi dengan ketikan kita yang kita pikirkan itu hanya bercandaan, hanya lelucon, itu menyakiti orang-orang yang membacanya. Kecuali kalau kalian mengetik sesuatu yang menurut kalian lucu itu ke orang yang mungkin dekat dengan kita, itu tidak apa-apa, kan sudah biasa kan. Tetapi jika kepada orang lain itu bisa menyebabkan pertikaian yang sangat-sangat berbahaya ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial dan etika dalam bermedia sosial. Untuk mengatasi hal-hal tersebut perlu adanya upaya bersama. Pertama, kampus bisa memperkuat pendidikan karakter dan etika melalui kegiatan orientasi atau pelatihan. Yang kedua, organisasi mahasiswa harus menjadi contoh dalam mengembangkan budaya gotong royong dan toleransi. Yang ketiga, dosen dan tenaga pendidik bisa menjadi teladan dalam sikap adil dan beradab. Dan yang keempat, mahasiswa perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakan untuk hal positif dan inspiratif. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa pengalaman nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting di lingkungan kampus. Mahasiswa tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral, empati, dan rasa keadilan. Jika nilai ini benar-benar dihayati, kampus akan menjadi tempat lahirnya generasi yang berkarakter, beradab, dan siap membangun bangsa. Di saat bel jam istirahat berbunyi, anak-anak berhamburan menuju kantin. Di kantin sudah ramai dengan anak-anak yang makan dan bercakap-cakap. Beberapa anak duduk di meja makan mereka dengan bekalnya. Terlihat Nusa sedang kebingungan karena ia lupa bekal yang sudah disiapkan oleh ibunya tertinggal di rumah. Sambil memegang perut, Nusa merasakan perutnya lapar. Nusa melihat Adi sedang makan bekalnya dengan lahap. Adi tidak menghiraukan Nusa sedikit pun. Ketika Adi melihat ke arah Nusa, ternyata Nusa sudah hampir beranjak dari tempatnya berdiri.
Tiba-tiba datang dari arah berlawanan Edo yang membawa bekal dan menghampiri Nusa. Ternyata Edo memperhatikan sikap Nusa dari awal. Edo membagikan makanan untuk Nusa. Edo merasa kasihan melihat Nusa kelaparan. Nusa pun mengucapkan terima kasih kepada Edo karena telah berbaik hati membagikan makanan kepadanya.